terus Tanjung Margo ke Inabah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Supereja dimanapun Anda berada. Saat ini Supereja sedang berada di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Dalam kesempatan ini Supereja akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali seputar menjelang Hari Pers Nasional. Oke, sahabat Supereja, kita ikuti seperti apa bincang-bincang kita. Sahabat Supereja dimanapun Anda berada, saat ini Supereja sedang berada di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Dan kesempatan ini Supereja akan berbincang-bincang terkait seputar menjelang Hari Pers Nasional yang ke-76 jatuh pada tanggal 9 Februari tahun 2022 nanti. Kita akan bincang-bincang sedikit dengan Kepala Dinas. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah ini kita pengen minta tanggapan lah ini Pak Dokter seputar tentang pers lah kan. Apalagi ini momentumnya tanggal 9 Februari ini akan menjadi hari besarnya masyarakat pers seluruh Indonesia. Nah kita pengen minta tanggapan sejak dokter menjabat di Kabupaten Pali, perkembangan pers Kabupaten Pali seperti apa? Ya, sejak saya masuk di Kabupaten Pali sekitar tahun 2005 sampai sekarang, tentu yang saya rasakan sih perkembangan pers itu jauh meningkat gitu. Kalau dulu cuma ada media cetak, sekarang sudah berkembang sampai ke media online gitu. Jadi artinya perkembangannya juga sudah semakin pesat dan jumlah insan persnya pun saya lihat sudah meningkat. Iya. Jadi artinya dengan banyaknya pilihan media pers yang sekarang ini akan menambah wawasan dan dapat membuka cakrawala dari masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang berimbang dan bermutu gitu. Itu yang saya lihat. Walaupun ya hal ini masih perlu kerja keras juga semua stakeholder untuk ada harmonisasi lah gitu antara insan pers dengan pemerintah gitu, sehingga jangan hanya pers sebagai kesannya mengkritik tetapi tidak memberi solusi gitu. Itu harapan kedepannya juga gitu. Nah kita pengen tahu pendapat dari dokter, kira-kira apalah ini yang bisa menjadi pesan bagi kami kan. Jangan timbul stigma bahwa pers itu kata dokter tadi sebagai pengkritik. Kira-kira apalah yang perlu kami menjadi acuan kan untuk solusi supaya bisa ada perbaikan gitu kan. Ya, yang jelas untuk kedepannya itu ya yang pertama jelas harmonisasi ya. Jadi untuk liputannya juga harus berimbang gitu antara kondisi lapangan dengan data-data yang isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu, harus berimbang gitu. Jangan karena kalau hanya melihat dari satu sisi sepihak terlalu subjektif gitu. Jadi kalau kita mau bisa menilai berita itu cukup objektif, kita harus melihat dari semua sudut pandang. Jadi itu yang harus bisa kita pegang gitu, dan juga tetap mengikuti kode etiknya kan gitu. Pers punya kode etiknya gitu. Jadi artinya di dalam kode etik itu kan juga jelas gitu, artinya
untuk check and balance-nya jelas. Terus istilahnya kalau dalam agama itu ada tabayun dan segala macam itu juga harus jelas gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu di kode etik kan diatur semua itu. Tidak beretikat buruk lah kayak kan. Iya. Iya. Karena kan tujuan pers itu ada kan untuk memberikan informasi. Iya. Supaya masyarakat paham akan kondisi yang ada gitu. Jadi bukan untuk menciptakan memperkeruh suasana kan gitu, bukan untuk memperkeruh suasana. Itu yang apa tujuannya. Karena kadang kalau ada beberapa oknum kan di tempat lain gitu ya salah pelintir judul aja akhirnya memberikan kesan horor gitu. Bukannya membuat kegaduhan kira-kira kayak itu nah. Iya. Jadi itu yang kadang artinya yang bisa timbul gitu. Jadi artinya ya kalau mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, kode etik yang ada, insya Allah sih hal-hal yang seperti itu bisa dihindari gitu. Iya, iya. Oke, sahabat Supereja, itulah tadi bincang-bincang sedikit. Jadi yang Supereja tangkap bahwasannya pers di Kabupaten Pali menurut Dr. Jamir bahwa pers semakin berkembang sejak beliau 2005 menjabat di sini. Terus beliau mengatakan bahwa pers jangan terkesan hanya mengkritik gitu kan. Jadi memang harus secara konstruktif, artinya berita-berita itu kan walaupun mengkritik dia pengen membangun kan. Jadi pers juga harus bekerja secara personal. Oke, sahabat Supereja, ya kita akan dengarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, Dr. Jamir Alfi akan memberikan ucapan kepada masyarakat pers di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-76 pada tahun ini. Oke, silakan, Dok. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-76 yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2022 yang akan puncaknya dilaksanakan di Kota Kendari. Semoga ke depan terjadi harmonisasi antara pemerintah maupun insan pers sehingga menciptakan kolaborasi yang positif dalam rangka membangun Kabupaten Pali khususnya dan untuk Sumsel dan Indonesia. Oke, sahabat Supereja, itulah tadi ucapan selamat Hari Pers Nasional dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bali. Dia berpesan bahwasanya berharap bahwa pers ikut berperan untuk membantu pembangunan pemerintahan Kabupaten Bali. Oke, sahabat Supereja, dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi di channel yang sama di kesempatan yang berbeda.